Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab As-Sihru Khataruhu At-Tahassunu minhu kaifiyatu hallihi. Setelah 2 pekan kita libur karena merayakan hari raya Idul Adha. Dagingnya masih ada Pak? Sudah habis ini? Di freezer ya? Atau di bakso apa di abon? Kita sampai di halaman 18. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis kitab ini mengatakan semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Limadha asyayatinu takhdimus sahira? Kenapa setan-setan itu membantu tukang sihir? Asyaitanu aduwwul insani, setan adalah merupakan musuhnya manusia. Setan itu musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka sikapilah setan sebagai musuh. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, inna syaitana kana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah sebagai musuh yang nyata. Yaq'udu lahu siratallahil mustaqimah, ia menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka persahabatan dengan syaitan itu meskipun tampaknya manis dan indah, itu tujuan akhirnya, endingnya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tihi min kulli jihatin wa sabilin, dan setan itu mendatangi manusia dari segala macam sisi dan dari segala macam jalan. Yang mana sisi dan jalan-jalan ini secara umum terbagi menjadi 2, yaitu sikap ifrat dan sikap apa? Tafrid. Ekstrim melampaui batas ataupun sikap meremehkan. Dan setan tidak akan peduli dengan cara mana dia akan berhasil. Ini merupakan intisari dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali dia didatangi oleh setan. Imma bisa jadi dengan menawarkan ifrat atau menawarkan tafrid. Ya, ekstrim melampaui batas atau meremehkan ajaran syariat itu. Dua-duanya sesat. Meremehkan ajaran syariat itu sesat, menggampangkan, menolak, menihilkan syariat itu sesat. Kemudian mengkultuskan seseorang sampai melampaui batas itu juga merupakan kesesatan. Nabi pernah masuk di satu ruangan, lalu para sahabat berdiri. Nabi marah loh itu. Gak usah berdiri, tetap duduk di tempat kalian. Berarti berdiri dalam rangka menyambut orang datang itu bagian dari apa? Sikap ekstrim yang melampaui batas. Lalu ruku kepada manusia, apalagi sampai sujud. Ya. Meskipun niatnya memuliakan ulama, tapi kalau ekstrim melampaui batas, dia telah termakan oleh jebakan syaitan. Hammuhu, obsesi paling tingginya setan, cita-cita tertinggi yang dikehendaki oleh setan adalah an ya'budal khalqu ghairallah, agar makhluk itu beribadah kepada selain Allah. Apa ini? Kesyirikan. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cita-cita paling tinggi yang dikehendaki oleh setan adalah agar manusia ini melakukan
kesyirikan. Adapun cita-cita paling tinggi dari seorang Islam itu adalah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang baik, yang bijaksana, jangan antipati terhadap dakwah tauhid dan jangan membenci peringatan dari kesyirikan. Apapun posisi kita di tengah-tengah umat ini, apakah sebagai dai, karena banyak sekali para ustadz yang takut menyuarakan tauhid ini. Dianggapnya dakwah tauhid ini dakwah yang tidak hikmah, dakwah yang tidak penting. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang dai jika tidak menyeru umatnya kepada tauhid, dia tidak sedang mengajak manusia kepada jalan Allah. Dia sedang mengajak manusia untuk mengagumi dirinya sendiri. Tapi kalau dia ikhlas dakwahnya mengajak manusia kepada Allah, ya dia mengkonsentrasikan dakwahnya ini kepada tauhid, karena itulah keinginan Allah. Masalah manusia lari meninggalkan dia, masalah manusia itu tidak mau dekat-dekat sama dia, ya itu bukan urusan dia, karena urusan dia membuat Allah ridho. Meskipun seluruh manusia tidak ridho, asalkan Allah ridho, beres. Ada satu hadis mengatakan kalau Allah sudah ridho kepada seorang manusia, meskipun manusia yang lain membenci dia, maka Allah akan mengatakan, aku ridho kepada si fulan. Sehingga malaikat penduduk langit pun akan ridho kepada si fulan. Kemudian Allah memberikan al-qabul di hati-hati manusia, sehingga manusia itu akan ridho kepada si fulan tadi. Kebalikannya, kalau seseorang itu dicintai seluruh manusia tapi dia tidak dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengatakan kepada penduduk langit, aku membenci fulan. Lalu seluruh malaikat langit akan membenci fulan ini, dan endingnya nanti akhirnya para manusia pun juga akan membenci dia. Jadi kalaupun dakwah tauhid ini dibenci, ditenggelamkan, itu hanya merupakan efek samping dari sebuah kemenangan yang tidak akan lama lagi datang. Efek samping dari sebuah kejayaan yang sebentar lagi akan muncul. Antum pernah kena luka tidak? Kebacok atau luka bakar atau koreng. Itu biasanya kalau mau sembuh apa yang terasa? Gatel. Berarti uang korengan kabeh. Gatel, Pak. Sakit itu. Kalau kita nggak tahan menahan gatal, dikukur, apa yang terjadi? Dikukur-kukur terus. Ya. Tapi dikukur itu KKN, kukur-kukur nikmat. Enak, lezat gitu. Wah, enak dikukur-kukur ini. Maka semakin ngombro-ombro, semakin meluaslah koreng itu. Tapi kalau kita sabar, nggak dikukur, tapi sakit, ditahan, diniatkan ibadah kepada Allah, maka kemenangan itu akan semakin dekat. Kesembuhan itu akan semakin terwujud. Hanya saja manusia tidak sabar. Dia menginginkan kejayaan itu langsung ada di depan matanya, sehingga menganggap ya para pengusung panji-panji tauhid itu adalah orang-orang yang tidak hikmah, orang yang keras, orang yang tidak pandai di dalam fikih dakwah. Tidak seperti itu. Dianggapnya suasana dan sikon masyarakat itu tidak cocok dengan dakwah tauhid, karena manusia ini rusak akhlaknya, masa langsung tauhid gitu. Dakwah tauhid itu dalam rentang sejarah para nabi dan rasul, para ulama, itu menyelesaikan seluruh problematika umat, problematika akhlak yang dialami oleh umatnya Nabi Lut diselesaikan dengan dakwah tauhid. Ya. Demikian juga problematika yang lainnya. Umat paling rusak itu umat di mana Nabi Muhammad SAW muncul. Kondisi umat kita itu tidak lebih bobrok dari umat di mana Nabi Muhammad hidup. Meskipun demikian, beliau menyelesaikannya dengan gemilang, dengan dakwah tauhid, dengan berbagai macam cobaan, rintangan, kesulitan. Itu merupakan bagian dari resiko. Ya, ojo wedi getih. Jangan takut menghadapi resiko. Ya, karena setiap kemuliaan itu harus dilalui melalui kesulitan.
Pepatah Melayu mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Pengen sinau nglangi kowe nganggo ban. Aja langsung ngambyur lelep kowe. Ya. Awal kali digeguyu wong wis gedhe tuwek kok renang sing nganggo ban, ya ben. Karena orang yang mentertawakan ini kelak suatu saat dia akan menikmati kekerdilannya di genggaman tangan kebesaran orang yang dia caci maki. Siapa apa orang kira-kira? Merendahkan orang berarti kita sedang mengumumkan diri saya siap menikmati kehinaan, menikmati kerendahan di dalam genggaman tangan orang yang saya hina. Seperti itu. Dan yang dihina, rasido renang di sini kayak cah TK nganggo ban. Ya selawase nggak akan bisa dia. Penak numpak getek bayar kayak tekan gitu. Atau numpak speedboat keren gitu ya. Foto. Kecepatannya mengalahkan orang yang berenang. Tidak seperti itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berkata, fa bi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan seluruh manusia. Illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum di antara mereka al-mukhlasin yang diberikan apa? Keikhlasan oleh Allah. Sehingga keikhlasan itu asalnya dari Allah. Ya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta keikhlasan. Yang sudah diberikan lapang dada, diberikan hidayah untuk menyuarakan dakwah tauhid, syukurilah itu. Lalu mintalah keikhlasan. Insya Allah kita akan diberikan apa? Keistiqomahan. Yang masih pengecut, masih takut, tidak mau menyuarakan dakwah tauhid, khawatir umatnya lari, keluarganya pergi, masyarakatnya hilang. Ya, mintalah hidayah. Sering minta hidayah kepada Allah agar kita diberikan kesabaran untuk mengibarkan panji-panji tauhid dan menyuarakan peringatan dari kesyirikan. Awal dan akhir dari ajaran Islam ini bermula dan berakhir kepada tauhid. Kalau saya boleh usul kepada teman-teman dai, mubaligh, dan juga para penyampai kebenaran dari kalangan penuntut ilmu, antum mau menyampaikan pengajian apa saja, temanya apa saja, kemudian antum ingin memberi solusi, jadikan tauhid itu sebagai solusi pertama dan utama dari semua solusi yang antum tawarkan itu. Misalnya sifat dan karakter lelaki yang sejati misalnya. Di antaranya pemberani. Gimana cara memperoleh keberanian? Cara yang pertama dan utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tidak ada manfaat dan madarat kecuali asalnya dari Allah. Jadi kuatkan tauhid di dalam jiwa dan hati kita. Antum menyampaikan tema tentang keharmonisan rumah tangga. Bagaimana caranya agar suami dan istri ini bisa harmonis? Jadikan poin pertama solusi untuk meraih keharmonisan rumah tangga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dikirimi gambar oleh istri ana, ya, ini mimbabi amanatil ilmiyah ya, saya sebutkan. Ini gambar yang ini, segitiga. Di ujung ini ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi segitiga yang kanan kiri ini ada suami, ada istri. Jika suami dan istri semakin mendekat kepada Allah, maka hubungan suami istri akan semakin dekat. Tapi saat dia semakin menjauh dari Allah, hubungan suami istri juga akan semakin jauh. Pernah nggak antum menghadiri pengajian keharmonisan rumah tangga, lalu tauhid dijadikan sebagai solusi pertama dan utama? Kalau belum pernah, mulai malam ini jadikan ya. Cara mendidik anak yang sukses. Apa itu namanya? Golden apa? Kok golden west toh? Mendidik anak itu. Ya, cara mendidik anak supaya menjadi anak yang berbakti. Jadikan poin pertama dan utama itu adalah tauhidullah. Cara terhindar dari utang. Tauhidullah. Cara tolak melarat sido sugih. Bukan secuil kembang cetil, sejimpit kayu medit, cem-ceman godong delap. Ya. Efek sampingnya digedingi tonggo, bukan begitu. Tapi mentauhidkan
Allah Subhanahu wa taala. Tema apa lagi? Meraih kesabaran. Gimana caranya? Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ini merupakan solusi dari berbagai macam apa? Masyakil al-hayah ad-diniyah wa dunyawiyah. Cara menanggulangi terorisme, dibeneri dulu tauhidnya. Terorisme itu muncul karena banyak para pengikut terorisme menganggap tauhid paling tinggi adalah tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Gitu. Sehingga kalau ingin mentauhidkan Allah harus meraih kekuasaan. Kekuasaan harus disetir dengan apa? Hukum Allah. Kalau nggak bisa, maka kekuasaannya harus diruntuhkan. Itu kekeliruan berpikir. Tauhid itu ya 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tidak ada klasifikasi tauhid hakimiyah secara mandiri, ya, dan tersendiri seperti itu. Sehingga tauhid ini merupakan awal dan akhir dari agama. Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya tauhid semua. Ima tauhid rububiyah, ima tauhid uluhiyah, ima tauhid asma wa sifat. Kalau Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi, Allah sedang mengisahkan perjuangan para pengibar panji tauhid. Kalau Allah mengisahkan umat-umat ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah, Allah sedang mengisahkan akibat buruk yang diterima oleh orang-orang yang menolak ajaran tauhid. Semuanya berkaitan dengan masalah tauhid itu. Wasihru la yatimmu lisahiri, sihir itu tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa sukses lisahiri, dilakukan oleh tukang sihir, illa kecuali bi ibadati syaitan, kecuali dengan melakukan ibadah kepada setan. Wal khuruji min dinil Islam, dan ilmu sihir tidak akan bisa dilakukan dengan sukses kecuali jika pelakunya itu keluar murtad dari agama Islam. Meskipun dia mengaku Islam, tapi dengan dia mempraktekkan ilmu sihir itu, dia sudah otomatis keluar dari Islam. Dan sihir itu satu-satunya dosa di dalam agama Islam yang pelakunya itu diadili tanpa melakukan proses peradilan. Kalau orang berzina harus diadili dulu, saksinya mana, ya. Orang mencuri juga sama. Tapi kalau tukang sihir nggak usah pakai peradilan, langsung dihukum gitu. Satu-satunya itu, karena dosanya sangat dahsyat sekali. Qala subhanahu, Allah Ta'ala yang maha suci mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya. Siapa keduanya ini? Siapa? Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajari seorang pun, hatta sampai yaqula, keduanya mengatakan, innama, sesungguhnya nahnu, kami ini, fitnatun, sebagai fitnah, fala takfur, maka janganlah kamu melakukan kekufuran. Jadi orang yang ingin belajar sihir itu udah dikasih peringatan, kami ini hanya sebagai fitnah, jangan kamu nekat mempelajari ilmu sihir. Fala takfur maksudnya jangan kamu nekat mempelajari ilmu sihir. Artinya mempelajari ilmu sihir itu adalah sebuah kekufuran, mempraktekannya adalah sebuah kekufuran. Dan seseorang tidak bisa melakukan sihir kecuali kalau dia sudah murtad dari agama Islam. Surat Al-Baqarah ayat 102. Fa'idha, maka apabila kharaja, telah keluar al-abdu, seorang hamba, minnad din, dari agama, jika seorang itu sudah murtad, faqad zajja syaitanu bihi fi jahannamah. Faqad, maka sungguh zajja syaitan itu telah zajja bihi, ay rama bihi, telah melemparkan dia fi jahannam, di dalam jurang neraka jahannam. Wa hadza maqsaduhu fi ihwa'i bani adama, dan ini adalah merupakan maksud dari pernyataan setan, la ughwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan seluruh manusia. Maksudnya apa? Yaitu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bukan berarti setan itu memiliki kemampuan melemparkan orang ke dalam neraka jahanam, tidak. Tetapi setan ini hanya menawarkan apanya? Jalan-jalannya. Jadi setan itu marketing neraka jahanam. Itu marketing yang sekaligus mencoba. Antum menawarkan produk susu, ini susunya bagus, antum sudah minum? Belum. Orang tidak percaya.
Setan juga gitu. Ayo kita masuk neraka. Kamu ahli neraka? Oh. Maka mari masuk neraka bersama saya dengan cara jalur sihir. Jadi para tukang sihir itu masuk neraka langsung melalui jalur prestasi itu. Ya. Para tukang sihir dan para pasiennya, para bala tentara dari tukang sihir itu. Nanti mau? Paragraf ketiga. Oh iya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan kalau disebut Syekhul Islam secara mutlak begitu ya maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal yang namanya Syekhul Islam itu bukan hanya beliau. Tapi kenapa setiap kali disebut Syekhul Islam orang pikirannya langsung menuju ke beliau? Ya karena beliau Syekhul Islam yang istimewa gitu. Itu jawabnya. Ndi mau. Ghayatuhu, puncak dari tujuan setan, an ya'budal insanu syaitanan minasyayatin. Agar manusia itu beribadah kepada setan di antara setan-setan yang ada. Wa yasuma lahu, dia puasa karena setan. Apa contohnya puasa karena setan? Ngebleng, ngerawat, mutih, ngalong. Apalagi ngampret, ada toh ngampret. Nek ngalongi gede, nek cilik ngampret. Puasa-puasa bid'ah itu tidak membuat Allah ridho, justru membuat ridho setan. Berarti orang yang melakukan itu enggak ada orang puasa ngebleng karena Gusti Allah itu enggak ada. Karena Allah tidak memerintahkan. Ya, poso pati geni, pati itu mati, geni itu api. Dia berada di dalam kegelapan terus, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, nggak boleh ada cahaya. Sing seneng nggon petengnya, nggon petengannya apa? Ya, setan, Pak. Makanya ayatnya itu di mana? Minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nek setan enggak. Minan nuri ila dzulumat, dari terang benderang menuju ke kegelapan. Jadi tukang sihir itu rata-rata suka dengan yang gelap-gelap itu. Ya, ning guwa, ngelongan, ning sentong, ning bolongan-bolongan itu. Wit sing serem, sepi, enggak ada orang. Nah, itu seneng itu. Ya. Jadi kalau ada di antara antum itu yang mulai tertarik dengan tempat-tempat sepi dan gelap, hati-hati. Ya, antum sedang terinspirasi oleh sifat-sifat apa? Setan itu. Ya. Senengane kok ngerong. Nek wong jane pengen pengajian lah terus ning nek akeh wong ngoten niku kula isin. Pingine ya pengajian di dalam kubur ngono. Jadi ngerong ning nggon kuburan terus ning nggon petengan terus ngrungokke pengajian sambil nangis. Horor apa ora kuwi? Ghayatuhu an ya'budal insanu syaitanan minasyayatin wa yasumalah wa yusalli wa yaqrubalahu al-qarabin. Kemudian salat kepada setan. Gimana sholat kepada setan? Ya dengan tata cara sholat yang tidak sesuai dengan sholatnya Nabi. Ya, seperti sholat-sholat yang bid'ah, sholat 1000 rakaat, harus 1000, nek lali baleni neh, ya 1000 rakaat. Atau sholat dengan membaca Fatihah 1 nafas, Fatihahnya harus 1 nafas, Al-Baqarah 1 nafas. Wa yaqrubalahul qarabin wa yuqarribalahul qarabin, lalu dia mempersembahkan kurban kepada setan. Sembelihannya diniatkan untuk setan. Ya. Wiwitan itu syirik akbar, Pak. Karena orang menyembelih ayam dipersembahkan kepada selain Allah, yaitu Dewi Sri. Jangan dianggap itu sepele. Biasa, jangan. Itu dosa paling besar. Sesajen, meskipun hanya berupa seekor lalat, Pak. Ya, seorang muwahhid, ya, pengibar panji-panji tauhid, hatinya itu akan sangat peka terhadap praktek-praktek kesyirikan, meskipun itu syirik asghar. Secara umum, syirik asghar itu meskipun kecil, syirik asghar itu kan syirik yang kecil. Dosanya lebih besar daripada dosa besar.
Saya ulangi, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dosa besar itu membunuh orang, mendem, mencuri, merampok, membunuh. Tapi syirik yang kecil itu pada sebagian kasus lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiqun. Saya bersumpah menyebut nama Allah dusta, sumpah saya dusta. Saya berdusta dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah menyebut nama Allah, kemudian saya dusta, lebih saya cintai daripada saya bersumpah menyebut nama selain Allah meskipun saya jujur. Nah, sekarang kebalik dah. Kebalik enggak? Kebalik gitu. Kalau menyebut bersumpah dengan nama selain Allah biasanya ngapusi. Jadi syirik dicampur dengan kemaksiatan. Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah. Jujur padahal enggak. Itu lebih disukai daripada bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Sumpah menyebut nama Allah dusta lebih dicintai daripada sumpah menyebut nama selain Allah meskipun jujur. Karena kalau menyebut nama selain Allah tapi dia jujur, dia melakukan kesyirikan. Tapi dia bohong. Gimana? Tapi dia jujur. Jujur tapi ketempelan syirik. Paham nggak? Kok main pelorak-pelorak tok? Bersumpah menyebut nama Allah tapi bohong. Itu adalah kemaksiatan yang ketempelan tauhid. Paham? Tapi kalau bersumpah menyebut nama selain Allah tapi jujur, itu adalah kejujuran tapi ketempelan syirik. Ini yang lebih parah, yang ketempelan syirik ini lebih parah. Menjadi dalil bahwa kesyirikan itu meskipun kecil dosanya lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling peka terhadap kesyirikan, paling benci terhadap kesyirikan meskipun kecil. Meskipun pelakunya tidak berniat melakukan kesyirikan. Ya. Nabi mendengar salah satu sahabatnya mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Nabi langsung marah dan menegur, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal yakin Nabi Muhammad tahu sahabatnya ini tidak bermaksud syirik, tapi tetap dimarahi. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Menutup semua celah-celah kesyirikan itu. Maka dari itu para sahabat itu generasi yang paling bersih dari kesyirikan. Berbeda dengan manusia di zaman sekarang. Lafat-lafat kesyirikan saat diperingatkan, kowe iki aja terlalu saklek. Jangan terlalu benci kepada sesama umat Islam. Ini kan hanya bahasa-bahasa puisi. Bukan maksudnya untuk diyakini beneran. Enggak, jangan suudzon. Gitu jawabannya. Berani enggak ngomong gitu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Engkau adalah jiwaku, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ini kesyirikan apa bukan? Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Kesyirikan apa bukan itu? Kesyirikan. Manusia bisa hidup tanpa manusia lain. Buktinya ada orang Tarsan hidup sendiri. Buktinya. Terus ada orang tersesat di tengah padang pasir, dia survival hidup sendiri. Ada orang tersesat di Gunung Merapi, orang Surabaya, naik dari Selo, geblusuk, turun sampai ke Klaten sini 3 hari. Dia meminum air kencingnya sendiri untuk bertahan hidup. Bisa hidup. Bahkan manusia itu bisa hidup dengan separuh badannya. Ya, siapa kemarin yang membuka Piala Dunia itu? Di Qatar itu, badannya cuma separuh gini. Namanya siapa itu lupa aku. Orang nonton bola toh? Gaya ada. Ada separuh gitu, bisa hidup. Ya. Tapi saat orang yang kita cintai mati, apakah kemudian kita ikut mati? Kan enggak.
Jangan terlalu saklek. Itu kan cuma bahasa-bahasa syair. Meskipun hanya bahasa syair, meskipun hanya gurauan, meskipun tidak diyakini kalau satu lafaz itu mengandung unsur kesyirikan, Nabi paling murka. Nabi langsung menegur. Karena Nabi paling peka. Dan antum ingat-ingat ya, seluruh kelompok umat Islam yang ada di saklumai jagat sakurepe langit ini, seluruhnya yang paling peka terhadap kesyirikan itu adalah salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, paling tidak bisa toleran. Cuma beberapa oknum salafiyin mulai melempem. Mulai apa? Melempem, takut menyuarakan dakwah tauhid. Ya. Karena dia ingin meraih follower yang banyak supaya dapat jempol banyak. Gitu. Hamba jempol, hamba follower. Kalau dia hamba Allah, ya dia akan menyuruh manusia agar mentauhidkan Allah. Masalah orang membenci kepada kita tidak ada masalah. Yang penting dakwahnya Allah kita suarakan. Allah ridho kepada kita. Orang lain benci tidak masalah. Tapi jangan berkecil hati. Karena kekalahan ahli tauhid itu sifatnya hanya sementara saja, Mas. Dunia ini belum pernah mengenal satu imperium yang menguasai 2/3 dunia. Kecuali dakwah yang imperium yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam kurun waktu kurang dari 1/4 abad, umat Islam bisa menguasai 2/3 dunia dengan dakwah tauhid. Apakah karena prajurit yang hebat? Enggak. Apa karena jumlahnya yang banyak? Enggak. Perang Badar 300-an orang, Pak. Musuh 3.000-an. Kalau mengandalkan kekuatan fisik apa menang? Ada yang pernah membuat hitung-hitungan, perang Badar itu satu orang sahabat harus mengalahkan 9 orang minimalnya. Seluruh ahli bela diri yang pernah saya temui, itu kalau saya tanya dikeroyok 2 orang, dilumpuhkan yang satu, kita sambil lari, yang paling dekat dengan kita hajar. Kalau yang dekat ini sudah tumbang, baru kita selesaikan yang satunya. Kalau kita dikeroyok 3 orang, seluruhnya mengatakan melarikan diri. Itu master of bela diri. Mike Tyson itu yang leher beton. Kira-kira nek dikeroyok wong loro menang apa kira-kira? Musuhnya di atas ring, nggak bisa menang. Siji menggeh-menggeh. 1 lawan 1 saja sudah menggeh-menggeh. Ada master bela diri sini yang menang dikeroyok cah telu. Tak iruh tak keroyok ini. Ya. Kono lagi nandangi wong siji, tutuk watu kemburi tes rampung. Kan begitu. Tapi para sahabat membuktikan mereka menang. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah, ada bala tentara Allah yang tidak terlihat, yaitu malaikat. Dan Allah hanya menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang diridhoinya. Dan Allah hanya meridhoi para dai yang menyuarakan dakwah tauhid. Karena itu intisari Islam. Itu sebab dunia dengan seluruh isinya diciptakan, itu penyebab utama Nabi dan Rasul diutus, penyebab utama kitab suci diturunkan untuk merealisasikan dakwah tauhid. Kalau kita ingin meraih ridha Allah, suarakan dakwah tauhid dan beri peringatan dari kesyirikan. Rasa wiga-wigi, tidak usah ragu-ragu. Kemudian nikmatilah resiko yang muncul sebagai sebuah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rintangan yang muncul yang kita alami itu tidak seberat yang dialami para sahabat. Ya, disetrika, Khobab Ibnul Arat itu ditelentangkan di atas arang yang membara sampai punggungnya itu terdapat jegelongan-jegelongan bekas luka bakar itu. Jadi kalau digerayai gitu punggungnya Khobab itu gerenjel-gerenjel gitu. Sampai keluar cairan dari punggungnya, cairan ini memadamkan arang yang sedang membara itu. Bayangkan kayak apa. Apakah dia berhenti dari menyuarakan tauhid? Tidak. Bilal bin Rabah pun sama keadaannya. Diseret ke tengah padang pasir, ditaruh di atas batu yang panas, dimbleki batu yang panas seharian. Nggak dikasih wedang jahe, keletian, snack, nggak ada. Beliau mengatakan Al-Ahad, Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Hanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita menyuarakan dakwah tauhid, paling banter ya, sesuk ora diundang neh ngono tok kuran. Ya itu yang saya alami. Ora diundang neh ora patenan. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan dakwah tauhid. Dan alhamdulillah, kabar gembira itu muncul dalam waktu yang singkat. Kita mendengar ada dukun yang bertobat. Bayangkan itu.
Kalau antum bahas keharmonisan rumah tangga, dukunya itu lebih mesra kepada istrinya daripada kita. Ya, diajak piknik istrinya, dulang-dulangan, gandeng-gandengan, ya disewake kapal dihiasi bunga. Mesra toh? Mesra, dukun kuwi. Lebih mesra daripada kita. Tapi yang membuat seseorang berubah 180 derajat dari kegelapan menuju cahaya tidak lain merupakan dakwah tauhid itu. Dakwah sedekah, dari mana uangnya itu lebih hebat daripada kita mempengaruhi orang untuk sedekah. Benar nggak? Dari mana duitnya sambil gebrak-gebrak meja. Mereka lebih hebat mengumpulkan donasi daripada kita. Antum mau ngadakan daurah donasi sebulan ra itu ini. Butuh 5 juta itu emang 2 juta. Mau mengadakan apa? Daurah. Jangan ngajari mereka untuk bersedekah dan menggalang donasi. Tapi ajari mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang karam, gemar bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Dia mau hatta yanala bidzalika 'aradan minad dunya, sampai manusia ini yanala meraih bidzalika dengan perbuatannya beribadah kepada setan itu 'aradan minad dunya, secuil dari harta dunia. Yang nyari pesugihan itu kan dalam rangka mencari dunia. Yang pergi ke tukang sihir itu juga untuk meraih tujuan-tujuan apa? Dunia, supaya saingan bisnisnya mati, disihir. Ya, benci kepada mertua sendiri, mertuanya galak, lambeturah.com, ditono tak suwek lambene. Ya, menggunakan teluh brojo gitu misalnya. Untuk meraih aradan minad dunya. Fasaduhu a'dhamu min salahihi. Kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Wa ismuhu akbaru min naf'ihi, dan dosanya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naql. Ya, menolak benturan antara akal dengan dalil. Gitu. Saya ditanya tentang belajar ilmu filsafat. Saya bacakan pernyataan Imam Syafi'i, pernyataan para ulama. Itu diketawain sama para pengikut filsafat itu di kampus-kampus Islam itu. Dan tertawaan mereka itu masih ada sampai sekarang. Saya baca di komen YouTube itu loh. Ya, Ustadz goblok, Ustadz kamu itu keliru, Ustadz kolot. Pernyataan Imam Syafi'i zaman dulu harus disesuaikan dengan kondisi di masa sekarang. Semuanya ditakwil. Bukan hanya ucapan Imam Syafi'i. Ayat Al-Quran yang menyatakan ini haram ditakwil, ditafsir-tafsir sakarepe dhewe supaya melegalkan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh hawa nafsunya. Riba itu sederhana loh, sederhana. Menehi duit, enek bungane, sesederhana itu. Masih ada orang yang mengatakan, oh itu bukan riba, kalau suka sama suka. Berarti tidak wong zina kayak suka sama suka tidak disebut zina. Kan gitu. Ya, para penganut akal. Ya, jangan hanya kolot memahami tekstual dalil, tapi kita juga perlu memahaminya dengan akal. Ini orang yang menolak filsafat itu sama saja menihilkan fungsi akal. Itu pun tidak masuk akal ucapan dia. Kata dia, orang yang menolak ilmu filsafat itu menihilkan fungsi akal. Itu jelas digeguyupite itu. Karena setiap hari kan kita menggunakan akal, tetapi tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan akal. Akal kita memiliki keterbatasan, ya, tidak mampu menjangkau hal-hal yang gaib akal kita itu. Sekarang kalau mau main akal, saya sering sampaikan di pelatihan jagal, kambing itu anaknya 1 dan 2, kadang 3 itu jarang Pak. Kambing itu anaknya 1, 2, dan dia disembelih secara masif serentak di seluruh dunia saat hari raya Idul Adha. Belum disembelih warung-warung sate kambing itu tiap hari motong itu. Ya, Pak Pong itu sampai 23 kambing tiap hari itu. Ya. Padahal anaknya kambing 1, 2, kok rantek-entek. Kenapa jumlah kambing tetap banyak di berbagai desa? Berbeda dengan anjing. Anaknya 7, 5, 9, kira loh. Anaknya akeh toh. Dan tidak dibantai secara serentak di seluruh dunia. Tapi yang namanya kirek kuwi di kampung-kampung itu jumlahnya tetap
sedikit. Itu kalau di logika pakai akal ketemu nggak itu? Sangat tidak ketemu banget nemen pol. Nggak ketemu itu. Ya. Sehingga akal kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang di luar jangkauannya akal itu. Hitunglah pakai akal antum, para penyembah akal, berapa jumlah bulu alis dan idep antum itu. Hitungan. Bisa nggak? Iso nek apa jenenge ditelateni? Ya hitungan. Hitungan sampai 10 kali saya yakin mesti jumlahnya beda-beda. Menunjukkan akal kita lemah. Menurut saya itu 60 itu. Lembar, ora percaya hitungan. Nah, aku megah gitu. Para penyembah akal, wong ngitung hidup ora iso. Padahal setiap hari disawang. Bener enggak, Pak? Atau hitunglah jumlah bulu kepala antum dengan akal antum. Bisa? Malam ini silahkan dihitung. 3 hari lagi setor jumlahnya ke saya. Jumlah rambut di kepala. Hai para pendewa akal. Wasyaitanu dan setan itu yakhdimus sahira. Setan itu yakhdimus sahira, melayani tukang sihir li'adziyati ibadillahi, untuk mengganggu hamba-hamba Allah, untuk memadarati, membahayakan hamba-hamba Allah. Wa tafriqi bainahum, dan untuk mencerai-beraikan mereka. Wa baina zaujatihim, mencerai-beraikan mereka dari istri-istri mereka. Wa amwalihim, dan dari harta mereka. Jadi orang bangkrut itu terkadang disebabkan sihir, Pak. Ada ini ikhwan kajitiku ngomong ke saya, Ustaz, saya itu jualan keripik singkong. Tahu keripik singkong? Singkong di apa ya? Dikupas dulu, kok dirajam. Dicuci dulu, dikupas, terus dipotong-potong, setelah itu dijemur, digoreng. Saya itu goreng keripik singkong itu mesti gosong semua. Gosong terus, goreng gosong, goreng gosong, goreng gosong. Saya bilang, oke, apinya kebesaran, Mas. Halah Ustaz, saya itu jualan keripik singkong sudah 3 tahun. Sudah master of keripik. Tapi semenjak saya jualan di lokasi itu nggak pernah sukses. Gosong, 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 gosong. Masuk di akal nggak itu? Enggak. Ternyata ada orang lain yang tidak suka dia berjualan di situ. Beberapa teman termasuk kepala KUA di satu kecamatan wilayah Kidul mengadu ke saya, dia punya tanah ruko di pinggir jalan raya dipakai jualan itu, orang lewat ke situ taunya toko itu tutup. Padahal aslinya buka, nggak ada orang beli. Sampai bangkrut tutup. Gitu. Ya, itu karena apa? Sihir takhyil. Sihir apa? Takhyil. Takhyil itu membuat seorang berkhayal, mengkhayalkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Pelet itu masuk kategori ini. Ya. Rupane cendi, tuwi, eli, ireng, geteng, pesek. Tapi disawang sama cewek cantik itu, lelaki ini kelihatan apa? Ganteng seperti artis. Karena matanya sudah terkena sihir. Sihir takhyil itu. Ya, yufarriqu bainahum wa baina zaujatihim wa amwalihim, menjauhkan mereka dari istri mereka dan dari harta mereka. Wa ifsadi ma'ayishihim, dan merusak apa? Penghidupan mereka. Wal idrari bihim, menimpakan madarat kepada mereka. Wa ijadil furqati wasyikaki bainahum, dan juga menciptakan perpecahan dan apa? Pertikaian di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayata'allamuna, maka para manusia mempelajari minhuma, dari keduanya, dari Harut dan Marut, ma sesuatu yufarriquna bihi, yang dengan sesuatu itu mereka bisa mencerai-beraikan bainal mar'i wa zaujih, antara seorang lelaki dengan istri-istri mereka. Al-Baqarah ayat 103. Jadi terkadang perceraian itu disebabkan oleh sihir, dan salah satu tujuan, visi misi utama dari ilmu sihir adalah yufarriqu baina az-zaujain, menceraikan di antara suami dan istri. Begitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu beberapa kali saya menemui kasus seperti itu. Yang belum lama ini saya di Japri, baru kemarin malam. Ustadz, saya ingin minta tolong untuk meruqyah anak saya, minta alamatnya.
Saya ingin datang ke situ. Saya bilang, saya mohon maaf, saya tidak terbiasa melakukan praktek ruqyah. Silahkan hubungi para peruqyah yang lain. Karena saya tidak mau menyibukkan diri dengan dunia ruqyah meruqyah. Dan itu hak prerogatif saya. Lah kok ora gelem ngopo wong nulung wong ya terserah toh. Arep nulung arep ra nulung terserah aku. Wong sing ra nulungi aku kok sing geger kowe. Apa tumon? Mbok dapuramu kuwi nulung aku. Kenapa begitu? Karena para ulama salaf pun juga tidak ada yang membranding dirinya sebagai spesialis ruqyah, apalagi membangun klinik ruqyah. Coba antum lihat para sahabat, para tabi'in, para ulama. Apakah mereka tidak meruqyah? Mereka meruqyah dengan ayat, dengan hadis, tetapi tidak menampilkan diri sebagai seorang tukang ruqyah. Syekh Abdullah Al-Qara'awi, beliau datang ke Jazan, bagian selatan Saudi Arabia. Itu masyarakatnya tuh mengeluhkan problematika klinik sihir, ruqyah, santet. Dan beliau masuk ke situ, beliau tidak mengajari ruqyah, tidak membuka klinik ruqyah, beliau menulis kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kitab tentang tauhid. Lalu mengajarkan itu, kajian rutin, daurah, tabligh akbar tentang itu. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahunan, masyakil itu, problematika umat itu hilang. Tapi kalau antum meruqyah, lah orang yang antum meruqyah itu salatnya bolong-bolong. Ya, akidahnya klenik. Antum meruqyah sembuh dia, seketika itu juga. Antum pulang tidur kumat meneh dia. Kesurupan lagi. Mau berapa kali antum meruqyah? Sehari. 10 kali? 20 kali? Sedangkan orang yang minta diruqyah itu jumlahnya bukan hanya 1. Bisa puluhan, bisa ratusan. Ya. Sehingga lebih baik kita menyibukkan diri dengan dakwah tauhid atau memberikan arahan-arahan kepada si fulan untuk memperbaiki kualitas agamanya, untuk mengenal dakwah tauhid, ya, dan meruqyah dirinya sendiri. Itu lebih efisien menurut saya. Wallahu taala a'lam. Kalau antum mau tetap menyibukkan diri dengan itu, ya monggo tafadhol. Belum lagi efek samping yang mengenai diri kita dan keluarga kita. Kita mungkin bisa jaga diri, tapi anak-anak kita yang kecil ini, orang tua kita, ya, dan itu saya rasakan sendiri. Anak jadi kena efeknya. Bapak saya beberapa kali. Terus ada teror yang tidak masuk di akal. Setelah saya berhenti meruqyah itu, ya berhenti itu ya. Opera horor, ya berhenti teror itu. Ya, malam-malam tiba-tiba neng omah ana ulo gede. Tiba-tiba bapak itu muntah-muntah tanpa henti sampai dehidrasi. Tiba-tiba anak saya itu kayak kesurupan. Padahal masih anak-anak usia 2 tahun. Dan itu bukan hanya sekali. Begitu saya tidak meruqyah itu, tidak pernah lagi itu. Itu yang saya rasakan. Ya. Dan sampai ada orang yang keluarganya itu carut marut gara-gara dia menjadi apa? Pakar ruqyah. Saya tidak menakut-nakuti, enggak. Enggak menakut-nakuti, enggak. Tetapi sibukkanlah dengan sesuatu yang terpenting di antara hal-hal yang penting. Gitu. Ndi mau? Wa yakhdumuhu li sarfil ibadi min rabbil alamin. Dan setan ini membantu manusia yang menjadi agen setan itu, wadya balane setan. Li sarfil ibadi an rabbil alamin, untuk memalingkan manusia dari Tuhan penguasa alam semesta. Wa liyata'allaqu bi ghairihi minasyayatini wa abadatihim minasyajarati wal kuhani wal arrafina. Wa liyata'allaqu bi ghairihi, dan agar manusia itu bergantung kepada selain Allah, minasyayatin, bergantung kepada setan-setan, wa abadatihim, dan sesembahan mereka, minasyajarah berupa minasaharah, bukan syajarah. As-saharah itu jamak dari sahir, ya. Wal kuhan, dan para dukun, wal arrafina, dan para tukang ramal. Jadi hamba-hamba setan itu, hamba-hamba dukun itu, hatinya mereka sangat tergantung kepada setan, sangat tergantung kepada tukang sihir, sangat tergantung kepada dukun, sangat tergantung kepada tukang ramal. Adapun seorang muslim muwahhid, jiwanya merdeka, Pak. Los, gak rewel blas. Gak ada ketergantungan dan ketakutan sama dukun sama sekali. Dia menjadi seorang yang merdeka. Jiwanya merdeka. Ya. Kemarin kita ngadain khitanan masal.
di 2 tempat. Itu ada beberapa anak yang nggak jadi. Karena apa? Karena wetone ora pas. Bayangkan. Dulu itu Pak, saya di khitan, pas sasi suro Pak, ya dadi ya ora mingkup meneh. Anak saya sekarang 4 gitu. Kemudian yang lain tetap jalan dan nggak ada masalah, alhamdulillah. Ada satu yang semaput, pingsan. Tapi bukan peserta khitanan masalnya. Ayahnya pembaik kemarin. Ayahnya yang semaput. Jadi nggak tega anaknya diiris lalu semaput. Padahal dia dulu juga sudah diiris gitu. Tapi saat menyaksikan anak-anak diiris ya pingsan itu, digotong sama brigaser itu. Mas Ana menginformasikan dan kejadian itu terulang lagi. Oke, saya bilang gitu. Ya, ada sebagian orang yang takut ya. Anaknya nggak tegaan sama anaknya. Lalu ketika anaknya digitan semaput gitu. Tapi apakah itu karena pengaruh weton yang tidak pas? Itu yang mundur itu larak tenan toh. Makanya aku ras itu. Semaput tenan toh gitu. Padahal itu karena mungkin dia darah rendah, kurang nyate apa gimana. Bukan karena wetonnya. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa dibacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kemudian sisa waktu yang ada untuk membaca soalan. Penyakit ain, penjelasan lengkapnya Ustadz ya. Silahkan nonton YouTube judulnya Pandangan Mata Jahat atau Sawangan, lengkap di situ. Karena lengkap harus 1,5 jam Mas. Nggak lengkap itu tak langsung nih. Ustadz, bagaimana dengan sulap? Sulap itu ada 2 kategori. Ya, jazakallah khairan Mas. Sulap yang menggunakan bantuan jin itu ada. Menurut Kiai Haji Kasman Sujai, beliau menonton kalau saya enggak. Menonton aksi sulap yang dilakukan oleh David Copperfield. Ya, anak-anak milenial kok ngerti David Copperfield. David Copperfield itu pesulap level dunia. Anda bisa cek nanti. Ketik aja di YouTube David Copperfield. Dia bisa terbang. Ini terbang, Pak. David Copperfield itu. Dia dari Amerika kalau saya tidak salah. Bisa menghilangkan apa itu? Menara Amerika itu apa namanya? Liberty itu hilang. Bukan berarti hilang enggak. Ya cuma matanya saja yang disulap itu. Patung Liberty. Kata Kiai Haji Kasman Sujai, David Copperfield ini menggunakan bantuan jin di sebagian aksinya. Maka ini kekufuran dan kesyirikan. Karena tidaklah seseorang itu melakukan aksi sihir melainkan dia sudah kufur. Dalilnya tadi itu. Fa ta'allamuna gimana ayatnya tadi? Gimana ucapan Harut Marut tadi itu? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajari sihir kepada manusia kecuali dia mengatakan lebih dahulu, kami itu hanya ujian saja. Jangan kalian melakukan kekufuran dengan nekat mempelajari sihir. Sehingga pelaku sulap yang menggunakan bantuan jin ini, maka dia telah melakukan kekufuran. Kelompok yang kedua itu melakukan aksi sulap karena trik saja, karena kecepatan tangan. Dan ada pelaku sulap dengan trik ini yang tidak mempercayai bantuan jin. Karena dia penyembah akal tadi itu. Ya, kebal, apa, ini dibakar tidak mempan. Itu semuanya ada triknya, Pak. Dan rata-rata dukun, saya bilang rata-rata dukun itu hanya menggunakan trik, Pak. Nggak ada menarik benda pusaka dari alam gaib wujud, gitu nggak ada. Menarik pusaka dari alam gaib ke alam nyata, nggak ada, Pak. Dobol itu. Ya. Dobolodon. Doboliun. Tapi sayangnya masyarakat kita ini yang nggak ngaji mudah sekali tertipu. Bahkan saya yakin ada yang hadir di sini masih percaya. Wis diapusi ngeyel. Menurutku kayak ini beneran karepmu. Ya, sehingga ada seorang dokter itu sampai membuat sayembara. Para penganut ilmu kebal, siapapun orangnya, datang ke tempat saya tak suntik.
Kalau jarum suntik saya tidak bisa menembus kulit sampean, tak kasih 100 juta tiket ongkos PP saya ganti. Nggak ada satupun yang datang, Pak. Dan beberapa waktu lalu saya ngangkring. Tahu ngangkring? Saya makan nasi kucing itu loh. The rice of cat gitu ya. With saus apa gitu. With fresh fish and sweet sauce juga ada. Apa gua kucing? Saya tanya kepada bakul kucing, Mas si Fulan tuh kok sekarang di mana ya? Si Fulan itu loh si Fulan yang suka aksi ilmu kebal di kampung saya itu orang. Kalau saya sebut nama mungkin sebagian antum tahu, sebagian saja. Itu kan ini pun sedo pun mati dulu. Kenapa? Kena corona katanya. Jadi seorang praktisi ilmu kebal tumbang berkalang tanah gara-gara corona. Sesederhana itu, Mas. Kepencoan corona hilang aji-aji nih. Ya. Itu klasifikasi sulapan ya. Ada tukang sulap yang tidak meyakini eksistensi jin, wallahu taala alam bisulap ya. Ya, pesulap abang itu termasuk yang tidak meyakini bantuan jin kepada manusia, sehingga dia pukul rata. Semua sulap itu semuanya trik. Tidak ada yang menggunakan bantuan jin, dan itu kekeliruan. Ya. Prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini ada sihir itu ada dan dia memiliki hakikat, baik berupa takhyil untuk menipu pandangan manusia, sebagaimana yang dilakukan tukang sihir di era Fir'aun kepada Nabi Musa dan seluruh manusia. Ada. Tetapi ahli sunnah juga meyakini ada sulap yang disebabkan oleh trik atau kecepatan tangan atau tipuan. Dan mayoritas sulap itu karena trik ini. Tetapi jangan juga menihilkan eksistensi sihir. Itu juga keliru itu. Jadi ahli sunnah di tengah-tengah. Tapi yakinlah, dukun-dukun itu hampir seluruhnya itu hanya main trik saja. Endok itu bisa keluar darahnya, ada pakunya, ada jarumnya. Karena apa? Telur itu direndam pakai cokak setengah jam atau berapa gitu. Nanti kulit itu menjadi lunak. Itu bisa dimasukin jarum, bisa disuntik pakai cairan merah. Dibiarkan lagi dia akan mengeras. Begitu dipecah warnanya merah terisi jarum. Lalu antum melongo, ya Allah, sejahat itikah tukang santet itu kepada keluarga kami. Bukan tukang sihirnya santet, kowe sing goblok gitu. Dihapusi dukun. Biasanya rumah-rumah di Jawa yang pakai penuwun belandar dari kayu gelugu itu dipasangi kain mori. Enggak semua, rumah saya enggak. Padahal rumah saya pakai penuwun. Itu untuk apa ya Ustaz? Ya takon orang sing masang kuwi. Wah kurang ngerti ya. Orang tua kalau ditanya juga tidak tahu, cuma bilang itu memang budaya dari simbah-simbahmu dulu. Saya takut menjurus kepada kesyirikan. Apakah lebih baik dicopot? Ya kalau nggak ada fungsinya ya dicopot. Fungsi secara ilmiah. Fungsinya apa toh? Lah nek ra nang fungsine ya copoten. Ya. Nganggo sempake nang fungsine apa ora? Nek ra nang ya rasa nganggo wae. Untuk mengantisipasi dari santet sihir itu. Kalau itu jelas ngoyo-woro. Kalau sekiranya nggak ada fungsinya, jangan dipakai. Itu baru kita ulul albab, seorang yang punya akal untuk mikir. Ya. Kayak kain mori di belandarnya. Ya. Dan biasanya bukan hanya kain mori, Mas. Diganduli kambil, gendero, terus beberapa benda-benda klenik yang lain. Terus cerita, saya semalam tidur nang ngisor belandar ini didilat macan. Ya syukur. Wong rumah itu aman, nggak ada apa-apa gara-gara kamu kasih itu. Jadi datang setan-setan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sendiri yang membuat urusan jadi ruwet. Adapun Islam, kaum muslimin yang mentauhidkan Allah, los Pak, jiwanya merdeka. Nggak pakai mori nggak masalah, nggak masalah. Kalau mau tetaan, apa harus naruh takir berisi kunir dan beras dikertek? Nggak pakai, nggak bahaya toh, nggak bahaya, los. Sekarang kan lagi model nggak bahaya tah gitu. Sing bahaya kowe mana? Kamu yang membahayakan diri kamu sendiri, menjerumuskan diri ke dalam kesyirikan, ya, dibenci oleh Allah dan ditunggu oleh neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa orang murtad dengan alasan
Di agama Islam itu dia tidak menemukan keterangan dan ketentraman hati, meskipun sudah rajin sholat, bahkan sudah haji. Tetapi ketika dia murtad justru menemukan ketenangan dan ketentraman di agama lain. Ini ketentraman ini juga dirasakan oleh pihak yang mengkonsumsi narkoba. Waduh. Aku nak ngombe air zam-zam ruwet. Nek mendem tenang, ngeplay, los gitu. Apakah itu menjadi standar kebenaran? Ketenangan dan ketentraman tidak menjadi standar kebenaran. Camkan itu. Itu yang pertama. Ya. Ada orang itu yang sudah nyandu berzina. Itu kalau dia menikahi, wah aku nek menikahi peng padu wae. Bener apa enggak? Sampai ada gerakan free apa? Free child apa gimana? Ya, gerakan bebas anak. Wis rasa duwe anak, los, tenang uripku. Karena saya tenang dengan sendiri. Adapun punya anak, punya istri, halah yo malah repot. Jur muring wae. Bocah marai rewel. Duwe bojo ya ora praktis katanya. Iya, ada seperti itu. Saya lebih tenang, lebih los, hidup menyendiri dan membujang. Hati senang walaupun tak punya uang. Pret, saya bilang gitu. Apakah itu menjadi standar kebenaran? Tidak. Jadi jangan setiap teori itu antum telan mentah-mentah. Dengarkan dulu teori-teori yang lain. Ya. Saya di dalam Islam tidak menemukan ketenangan. Islam apa yang kamu amalkan? Saya sudah haji, tidak menemukan ketenangan. Manasik haji seperti apa yang kamu lakukan? Apakah sesuai mana hajinya Rasulullah? Apakah Islam yang kamu laksanakan, praktekkan sudah sesuai dengan Islam Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan sumber aslinya? Itu tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar, titik gede. Nol gitu, gede banget. Ya, dan rata-rata orang yang seperti ini dia nol, Pak. Keilmuannya, ya, kualitas hajinya, kualitas sholatnya. Adapun saat dia merasakan ketenangan, saat dia murtad, itu ketenangan yang semu, yang nisbi, yang relatif, bukan hakiki. Seperti orang sebagian hidup membujang, ya, para penganut agama selain Islam itu kalau menjadi tokoh agamanya kan nggak boleh menikah itu. Tenang, ternyata fakta menunjukkan banyak terjadi kasus perzinahan di internal para agamawan itu, di tempat ibadah mereka. Itu bukan ketenangan itu, tapi itu adalah was-was satu syayatin. Setan itu menghembuskan kenikmatan. Tenang ya, tenang, tentrem, ayem. Orang yang memisahkan diri dari kehidupan sosial, anti kemapanan, dia lebih suka bertapa di gua. Dia merasakan ketenangan deh. Tenang, tapi ketenangan yang semu. Ya, ketenangan yang sementara. Tapi kalau orang mengamalkan Islam yang hakiki, minal Qur'ani wa sunnah wifqa fahmi sahabah, dia mendapatkan ketenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kalaupun seseorang tenang dengan kemurtadannya, minimalnya ketenangannya hanya di dunia. Itu pun semu, Pak, asli semu. Kalau dia mau jujur orang ini, dia hanya mengikuti hawa nafsu lalu mengatakan saya tenang dengan kemurtadan saya. Aslinya hatinya dadel duel ini. Kalau mau jujur, hanya wang sinawang tok, Mas. Wang sinawang. Ada orang pengajian, ya, membina rumah tangga, geger wae, padu ruana, masalah ekonomi, masalah SPP, masalah ini. Tapi dia melihat ahli maksiat itu, kok uripe kok tenang ya kae. Mendem guyang guyu, mesam-mesem, delosor ning kalenan pas mendem ya tenang. Gitu. Kita enak nikmat hidup seperti itu. Itu ketenangan yang apa? Semu. Pertanyaan berikutnya, apa itu sururi dan manhaj ikhwani dan bagaimana pandangan Ustadz terhadapnya? Iki pembahasan yang sudah teramat sangat kadaluwarsa sekali banget nemen pol ini. Pembahasan ini muncul rame di era tahun 90-an 2000-an, Pak. Ya. Kok masih payu ini pembahasan seperti ini. Dan anehnya tuduhan sururi dan manhaj ikhwani ini diarahkan kepada salafiyin. Oknum yang mengaku salafi menuduh teman-teman salafi lainnya dituduh bermanhaj sururi dan ikhwani, hanya karena tidak mau mengikuti pendapat mereka di dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah. Dulu mereka anti video, katanya video itu
Ya, pengajian di video, direkam video begini, itu adalah manhaj ikhwani, gaya-gayanya orang pergerakan. Salafi enggak seperti itu. Sekarang mereka menjilat ludah mereka sendiri. Foto enggak boleh. Mereka foto-foto. Ya. Menuduh kaji teko kayak sururi, kaji teko kayak ikhwani. Seperti itu katanya. Ya. Jadi sururi itu adalah aliran sesat yang diinisiasi oleh Muhammad Surur Zainal Abidin. Baru beberapa bulan yang lalu dia mati, atau beberapa tahun yang lalu mati. Tampilannya seperti salafi, tetapi hakikatnya dia dakwahnya pergerakan, ngajak orang demo, ngajak orang berpolitik. Sekarang antum saya tanya yang hadir di sini, dari awal kaji teko sampai malam ini, pernah nggak antum didoktrin untuk menyibukkan diri dengan politik atau pemilu? Pernah nggak? Sing semaur ming wong telu wong limo tok. Tapi yang diam kalau mau jujur, dia pasti menjawab tidak. Bener nggak? Kapan saya ngajak antum nyoblos? Kapan saya ngajak antum ngurusi masalah perpolitikan? Atau kapan saya mengerahkan massa untuk demo? Tapi kalau saya melarang demo, pernah nggak antum dengar? Sering malahan. Sururi itu ngajak orang untuk demo. Sururi mengajak umatnya untuk sibuk dengan urusan politik. Bahkan saya itu sampai dikritik, sopo sing kondora untuk ngomong politik ning masjid tak suwek cangkeme. Diancam mau disobek apa? Mulutnya. Ya suwek enyo. Kalau pengen menyuwek. Seolah-olah mulut manusia itu harganya murah, gampang disuwek. Emang godong tok suwek. Nyuwek aku harus siap berhadapan dengan Victorinox loh ya. Herder ya. Bohler N695 31 cm. Ya, tak tujuh tak enggok-enggok ke. Tidak semudah itu merobek mulutnya orang gitu ya. Itu dakwah sururi seperti itu. Dakwah sururi seperti itu. Mengajak orang untuk menyibukkan diri dengan dunia politik. Apalagi ini tahun-tahun politik. Ini sebentar lagi akan ada tahun politik. Benar apa enggak? Jangan menyibukkan diri dengan dunia politik. Kalau ada yang ngomong politik di grup kaji teko, siap-siap saya tendang. Nyoblos tidak nyoblos itu urusan khilafiyah ijtihadiyah. Silahkan monggo, Arab nyoblos monggo, orang nyoblos monggo. Tapi jangan sibukkan para ikhwan itu untuk ngurusi perpolitikan. Ya, visi misi utama dari dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah mengentaskan orang dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Tidak sibuk dengan perpolitikan. Ya. Nanti kalau saya sampaikan, ya calon yang sekarang ini, dulu itu mereka saling berkawan. Yang ini dulu dukung ini, yang itu dukung ini, yang itu dukung sana. Ganti tahun, ini jadi berteman dengan ini, yang dulu musuhan sekarang gandengan. Seperti itulah rule perpolitikan sejak zaman dulu sampai hari ini. Wah, ini apa namanya, dia itu pro dengan Islam saiki. Sesuk rong karuan, Pak. Hak apa ora? Dan itu setiap tahun politik seperti itu berulang-ulang. Saya ini manusia dua zaman loh. Zaman Orde Baru dan zaman Reformasi. Wis warak dengan tahun-tahun politik, Pak. Wis ngono tok. Ya. Itu sururi. Gitu. Sehingga kalau ada yang melontarkan tuduhan sururi kepada ahli sunnah, jangan didengarkan. Gitu. Kemudian masih ada pembahasan sururi yang lain gitu. Sampaikan semua ya. Pelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, lalu timbanglah satu pengajian itu. Apakah dia mengajak kepada prinsip ahli sunnah atau justru meruntuhkannya? Kalau meruntuhkannya tinggalkan. Yang dituduh sururi ini dakwahnya mengajak orang kepada pondasi-pondasi sunnah, malah dituduh sururi. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana agar kita bisa berbakti kepada ayah kita seperti kita berbakti kepada ibu kita? Saya juga masih belajar itu, dan saya merasa bakti saya kepada ayah saya tidak sebaik bakti saya kepada ibu saya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Saya nggak berani ngomong lebih banyak berkaitan dengan masalah ini. Apakah kita tetap diazab atas dosa kita dahulu meskipun sudah bertobat? Tidak. Kalau sudah bertobat tidak. Dengan syarat taubatnya taubatan
nasuha. Mana dalilnya? At-taibu kaman la dzambalahu. Seorang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Oh iya, saya ingin menyampaikan nasihat terakhir sebelum selesai acara tanya jawab malam hari ini. Manhaj seseorang itu, apakah dia akan eksis berjalan di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah ataukah tidak, itu teramat sangat dipengaruhi sekali banget teman oleh teman-teman karib, kawan dia bergaul. Ya, di awal di pengajian kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain, saya sudah bacakan pernyataan dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Sikap kita terhadap pelaku bid'ah di zaman ini, ya, kalau mentahdir itu juga kurang tepat. Tapi menjadikan mereka sebagai kawan karib itu juga tidak tepat. Kenapa kok mentahdir tidak tepat? Karena posisi ahli sunnah itu minoritas. Maka jangan mentahdir mereka. Cukup kita menyampaikan kekeliruan, kesesatan dari suatu amalan secara umum. Ya. Tapi jangan juga terlalu letoy, bergandengan tangan, ya, menjadikan kawan karib mereka. Enggak. Ya, cukup sebagai say hello saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabare saya, sudah. Ya, jangan eksklusif. Ya. Jangan menghindar terus, sekedar say hello saja. Karena ini bukan zaman untuk memberlakukan tahdir. Tapi juga jangan terlalu akrab, membenarkan semua aksi mereka atau bekerja sama mereka dalam hal-hal yang sifatnya menyimpang atau menampakkan kemesraan. Itu juga tidak hikmah, karena lama kelamaan kita juga akan mengikuti kesesatan mereka itu. Ya. Dan konsistenlah, tekunlah di dalam mempelajari prinsip-prinsip sunnah dan bangunlah loyalitas ya terhadap sesama muslim, terutama terhadap sesama ahli sunnati wal jamaah. Karena hidayah itu teramat sangat mahal sekali banget, nemen harganya. Pol. Jangan ditukarkan dengan sesuatu yang murah. Saya dulu punya teman belajar bahasa Arab. Ya, kemana-mana barengan. Dia ngontel, saya juga ngontel. Kawan karib ini. Ya, kemudian takdir memisahkan kami. Saya pergi untuk mondok, ya dia tetap aktivitas sebagai pekerja, tapi tetap ngaji terus. Lalu dia berkawan dan bergaul dengan orang-orang takfiri, Pak. Kenapa? Dia menganggap, oh saya belajar ke takfiri akidahnya, kalau belajar ke ahli sunnah diambil fikihnya. Ngono tok apa ora horor. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah saya ketemu dengan dia, itu penampakan sunnah pada dirinya itu mulai meluntur. Yang awalnya dia memanjangkan jenggot, kepras. Yang awalnya dia kadang pakai baju koko, kadang pakai gamis, nggak pernah lagi. Yang awalnya cingkrang, kainnya udah diturunkan di bawah mata kaki, pakai celana biasa, pakai hem biasa, kadang kaosan, pakai topi. Padahal dulu sering pakai kopiah. Kemudian awalnya dia sensitif terhadap kesyirikan, mulai enggak sensitif. Dia bilang apa? Kesyirikan klenik, penyembahan kepada berhala, itu kan kesyirikan jadul yang hampir punah di zaman ini. Sudah enggak ada lagi itu. Jimat itu sudah enggak ada. Kalaupun ada sedikit. Tapi kesyirikan yang dahsyat di era sekarang adalah kesyirikan demokrasi, kesyirikan kekuasaan. Itu kesyirikan super yang harus kita perangi. Padahal jenggotnya udah dicukur, celananya udah bosor, enggak menampakkan identitas keislaman, dan mulai simpati kepada aksi-aksi terorisme. Itu saya lihat langsung, Pak. Awalnya salafiyin itu ngaji sama kayak kita orang ini, ya. Tapi karena salah bergaul jadi seperti itu. Mungkin ada di antara antum yang begitu. Dan menyimpangnya seorang dari ahli sunnah itu ada yang 10%, 30%, 50%, 60%. Lah antum sekarang sudah berapa persen? Pertanyaan besar itu. Mau kembali lagi atau melanjutkan perjalanan antum bersama orang-orang yang menyimpang itu? Atas dalih hikmah di dalam berdakwah, atas dalih ta'awun syar'i, atas dalih solidaritas sesama muslim. Bukan berarti kita menyuruh enggak solidar kepada orang Islam. Kritikannya itu begini, orang-orang salaf itu kalau mau membantu orang emang ditanya dulu, kamu tenggelam, kamu manhajnya apa? Enggak ada dalam dunia nyata itu. Itu khayalan mereka saja untuk mengkritik ahli
ahli sunnah. Alhamdulillah di setiap kota ahli sunnah itu punya relawan. Ya, di antara kecil relawannya itu berigas, Pak. Ya, ndak ingin sing khitani ora ditakoni sik, kowe manhajmu apa le? Kowe nek ahli sunnah tak ketok. Nek kowe salat apa ora? Nek ora salat kowe minggat to. Enggak begitu. Semuanya kita layani, kita tolong, kita bantu. Itu salafin ahli sunnah, solider mereka terhadap kaum muslimin. Bagi sembako, ya di gunung-gunung, di jurang-jurang, di pinggir pesisir, semuanya kita kasih tanpa memandang dia ahli sunnah apa bukan. Kenapa? Karena mereka kaum muslimin, mereka saudara kita. Tapi untuk berteman karib, tunggu dulu. Karena lama-kelamaan kita jadi ikut klenik. Lama-kelamaan kita jadi ikut takfiri. Lama-kelamaan kita jadi ikut terorisme kalau terlalu akrab. Cuman ketemu say hello, jajaknya oke, nggak masalah. Ya. Kalau perlu malah antum ajak mereka ngaji. Itu sikap seorang ahli sunnah. Tidak ekstrim, tidak juga meremehkan di zaman sekarang. Kalau nanti ahli sunnah itu mayoritas, antum mau mentahdir silahkan. Saat jumlah ahli sunnah sudah sangat banyak. Tapi tugas kita hanya berdakwah, menawarkan ini akidah yang sahihah. Ini Al-Quran. Ini sunnah. Diterima syukur, enggak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Saudara sesama Islam. Saudara sesama kaum muslimin. Tetap membantu, saling menolong. Ya, senyum ketemu dengan orang. Ya. Ora kok tanggane mati. Wah, nyolati gah kayak dudu ahli sunnah. Wong diara melu kaji teko kok. Aku gelem nyolati nek melu kaji teko. Itu namanya fanatis. Fanatisme kelompok dan golongan. Dan itu sangat dicela di dalam agama kita. Jadi ahli sunnah itu menjadi rahmat bagi seluruh orang Islam. Antum harus, keberadaan antum itu dicintai oleh orang-orang di masyarakat antum. Tetangga antum itu menunggu kedatangan antum, menunggu kemanfaatan apa yang bisa didapat dari diri antum. Gitu. Bukan malah antum bersikap eksklusif, mengurung diri, kayak ngaji aku pegah kekancan. Bukan kayak gitu. Tetaplah berteman, tapi jangan akrab-akrab. Jadi sedulur sinoro wedi karo pasiennya tukang santet. Wah, ajur, Pak. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan orang suka memvonis sururi manhaj ikhwani biasanya orang-orangnya eksklusif. Ada tetangga saya ini, bayangkan, lulusan SMP. Dia ngajinya tidak lebih dulu daripada saya. Dia nggak bisa bahasa Arab. Ya, kemana-mana pakai jubah. Sholat di masjid kampungnya sendiri, nggak mau menjawab salam tetangganya. Assalamualaikum mas, diem aja dia. Kemudian ketika sholat taraweh, sholat isya, habis isya kan ada kultum. Dia pulang, nggak mau mendengar kultum. Dia hanya mau mendengar kultum dari ustadz golongannya sendiri. Ketika kultum sudah selesai, orang taraweh, dia baru datang lagi ke masjid. Kalau Jumatan gimana? Dia datang Jumatan, disalami meneng wae, nggak mau jawab salam. Lalu selesai sholat tahiyatul masjid, dia duduk sambil nyumpeli kupingnya begini. Apakah itu ahli sunnah? Dan dia merasa dirinya paling ahli sunnah. Ahli sunnah yang lain dia tuduh sebagai sururi bermanhaj ikhwani. Antum senang jadi orang kayak gitu? Endingnya akan seperti itu, ujung-ujungnya. Ya, bahkan di kelompok mereka ketahuan dodolan herbal yang bukan produk mereka sendiri ditahdir sama mereka. Gitu. Misalnya Mas Anam ini dia jamaah kaji teko, gaya produk madu. Lalu ini Mas Faisal ini dia kelompok mereka. Ya. Mas Faisal ini pengen kulaan madu nih gone Mas Anam. Ketahuan sama ustadznya ditahdir nih, Faisal ini ahli bid'ah ini. Gara-gara kulaan madu nih gone Anam. Seperti itu. Gaya-gaya mereka. Opora KOCLOK. KOCLOK. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.